pendengar, para pemirsa sekalian. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang masalah peran partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Kali ini kami ditemani oleh rekan saya dari Panwascam Kecamatan Sanden untuk membahas bersama-sama perihal mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Selamat malam Pak Karyanto. Selamat malam Pak Asmadi. Ya. Terima kasih. Jadi kita semua tahu Pak Karyanto bahwa semakin mendekati hari H dalam pemilu, maka semakin riuh suasana yang ada di masyarakat. Nah, perlu di sini kami tanyakan kepada Bapak, mungkin kami nanti juga bisa menambahkan langkah-langkah yang sudah kami tempuh. Yaitu, perlukah partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilu 2024 ini? Ya, sesuai ketugasan kami di Panwaslucam Kecamatan Sanden, pasal 105, bahwa kami jajaran Panwaslucam harus meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini dalam banyak hal, karena kami menyadari bahwa kekurangan personel kami di Panwaslucam ini sangat berarti sekali, dalam arti kami memerlukan partisipasi masyarakat. Maksudnya terbatas ya? Ya, kami hanya ber-15, jadi sementara kami harus mengawasi 24.977 calon pemilih di Kecamatan Sanden ini. Jadi partisipasi masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam menyongsong pemilu 2024 ini. Pertama, bisa melakukan pengawasan juga. Kemudian nanti juga bisa mencegah adanya politik uang. Yang ketiga, bisa melaporkan apabila terjadi hal-hal yang melanggar aturan dalam pemilu ini kepada kami. Laporan tersebut ditujukan kepada kami, Panwascam Kecamatan Sanden. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi berbagai hal partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan. Nah, kalau memang sangat itu diperlukan, itu kira-kira apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal pemilu 2024 itu? Bentuknya misalnya harus bagaimana dan sebagainya, nanti agar semuanya bisa lebih paham, bisa lebih jelas dan mengetahui yang perlu oleh masyarakat dilakukan itu, bentuk-bentuknya apa saja kira-kira? Ya, pertama dalam partisipasi masyarakat bisa membantu dalam sosialisasi adanya pemilu 2024 ini, mulai dari tahapan dulu adanya coklat, ya, pendataan calon pemilih yang sekarang sudah ditetapkan dalam DPT. Kemudian sosialisasi juga peran masyarakat ini dalam pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu di tahun 2024, baik oleh itu tim kampanye, peserta pemilu maupun masyarakat sendiri. Juga bisa membantu kami dalam mencegah adanya politik uang yang sekarang ini mungkin politik uang itu sudah mendarah mendaging di masyarakat. Nah, itu harus kita sadarkan bersama. Peran masyarakat itu sangat besar sekali untuk menyadarkan bahwa politik uang itu memang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, apabila nanti terjadi di masyarakat kegiatan money politik, itu tolong disampaikan kepada kami. Juga kami mengharapkan partisipasi masyarakat supaya pemilu ini dapat berjalan lancar sesuai dengan undang-undang regulasi yang ada. Terima kasih. Jadi memang banyak hal yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat untuk ikut sosialisasi, baik itu melalui pertemuan RT maupun pertemuan perdukuhan, itu ikut mensosialisasikan sehingga masyarakat akan jelas. Tapi begini Pak, untuk sosialisasi, dalam sosialisasi itu
banyak juga atau ada sebagian karakter dari masyarakat itu yang tetap menggunakan pokoknya milih butingan. Nah itu terus apa yang perlu kita sikapi? Apakah itu kita menyadarkan? Apakah kalau misalnya orangnya itu ketahuan memang benar-benar butingan terus kita laporkan atau bagaimana? Tapi langkah awalnya paling tidak langkah awalnya untuk pencegahan kalau yang ada masyarakat masih menginginkan adanya butingan atau politik uang itu. Baik, gini Pak Asmadi, di Desa Murti Gading, alhamdulillah sudah terbentuk desa APU ya, anti politik uang. Itu sangat membantu sekali menyadarkan masyarakat bahwa kegiatan pemilu apapun, apalagi pemilu 2024 ini, apabila ada kegiatan money politik, itu tim APU Murti Gading sudah sangat berperan sekali menyadarkan masyarakat, apalagi masyarakat Murti Gading sudah di atas rata-rata dalam bersikap, sehingga sudah berani menolak, apalagi sudah ada deklarasi anti politik uang di Desa Murti Gading, bahkan sudah ada perkalnya ya Pak. Ya. Nah itu sangat mendukung sekali kegiatan anti politik uang tersebut. Dan sebetulnya Pak Asmadi, kegiatan anti politik uang ini merupakan tugas juga dari Bawaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten, bahkan kami di tingkat kecamatan ini harus menolak adanya politik uang tersebut dan menyadarkan kepada masyarakat arti penting kegiatan anti politik uang. Juga sudah diatur baik sanksi maupun pidananya Pak. Apabila nanti tim sukses, tim kampanye maupun pasangan calon presiden wakil presiden, calon anggota DPD, DPR pusat, provinsi maupun daerah yang melakukan kegiatan politik uang baik di masa kampanye, di masa tenang maupun di masa nanti pas saat pemungutan suara, itu sudah ada sanksi dan pidananya Pak. Itu sudah tertera dalam undang-undang. Semua itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Karena kita masih menggunakan undang-undang tersebut, Undang-Undang Pemilu tahun Nomor 7 tahun 2017 itu kita gunakan sekarang, karena di 2019 sudah kita gunakan dan sekarang kita juga masih menggunakan undang-undang itu. Sudah jelas di sana ada pidana, ada sanksi bagi pelaku politik uang atau money politik di masyarakat, begitu menyebutnya. Ya. Terima kasih. Kemudian ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir itu dari masyarakat itu masih ada kebingungan karena adanya perubahan-perubahan tentang peraturan mengenai politik uang. Jadi di masa kampanye itu memang yang dulu itu ada larangan-larangan untuk memberikan sesuatu, baik itu barang, baik itu uang, baik itu janji dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kami mendengar berbagai masukan bahwasanya untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat itu bisa memberikan misalnya kalender, misalnya stiker, itu apakah diperbolehkan, kemudian memberikan uang bensin, kalau wujudnya uang boleh tidak, kalau wujudnya misalnya langsung bensin apakah juga diperkenankan. Itu mungkin pertanyaan kami. Terima kasih Pak Armadi. Jadi kita bedakan ya antara money politik atau politik uang dengan cost politik. Ya, cost politik itu dikeluarkan apabila menyelenggarakan pertemuan atau kampanye itu bisa memberikan konsumsi dalam bentuk minuman, snack maupun makanan. Tapi itu harus ada izin. Itu harus pakai standar kabupaten. Ya, itu 40.000 makan, minum, snack itu 40.000. Kemudian kalau memberikan transport itu tidak boleh dengan uang 100.000 misalnya, tidak. Itu diukur. Misalnya Pak Asmadi mau kampanye ke kecamatan lain menghabiskan 2 liter bensin ya. Nah itu bentuknya harus wujudnya bensin 2 liter, nanti diberikan kepada Bapak untuk misalnya atau peserta yang kampanye
itu langsung ke motornya, atau dengan voucher boleh nanti membeli di POM dengan voucher tersebut 2 liter itu menukarkan vouchernya. Kemudian itu dari kalau dalam kampanye juga bisa memberikan bahan kampanye Pak namanya. Misalnya memberikan stiker, kaos, baju, kalender itu, tapi harganya harus di bawah 100.000. Jadi misalnya kita akumulasi dari makannya 40.000, kemudian untuk bensinnya 2 liter itu kan katakanlah 30.000 kan sudah 70.000. Nah ya sisanya itu mungkin dalam bentuk lain bisa kaos, kalender, bisa pin, bisa mug, gelas yang boleh itu. Tapi ada aturan seperti itu. Ya, tapi yang nyatanya kalau bentuk uang, misalnya ini saya tukar 100.000 pakai uang, itu tidak boleh. Itu sudah merupakan harus dalam bentuk fisik ya. Mungkin begitu Pak Karyanto untuk sesi pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas berbagai penjelasan yang disampaikan kepada kami, kepada masyarakat, untuk nanti bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Adanya pencegahan berbagai larangan yang memang itu sudah diatur dalam undang-undang, kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas atensi dari warga masyarakat untuk mendengarkan podcast pada malam hari ini. Banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.